Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dwi Suci Mentari dengan NIM 81114180118. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Karena Iklan yang Menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Baiklah, langsung saja. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia ini, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan konsep kesejahteraan, setiap warga negara berhak atas kesehatan fisik dan mental, termasuk fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh negara dan instansi yang ditunjuk oleh negara, termasuk masyarakat miskin yang notabene merupakan warga mayoritas penduduk Indonesia. Pada zaman ini, pada masa sekarang ini, banyak sekali kita jumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Contohnya seperti mutu barang yang tidak baik, harga barang, kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumennya, persaingan yang curang, pemalsuan, dan periklanan yang menyesatkan. Hal ini sangat dapat merugikan keselamatan kepada konsumen. Namun, pendidikan konsumen yang kurang baik dan pengetahuan konsumen yang tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen serta kurangnya keberanian masyarakat untuk menyampaikan membuat masyarakat itu tidak dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Maka dari itu, tujuan penulisan proposal saya ini yaitu yang pertama, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen obat karena iklan yang menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen obat yang menyesatkan. Dan yang ketiga, apa upaya yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghadapi kendala-kendala ini. Dan dari penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain untuk menambah wawasan, pemikiran, dan juga penambah pengetahuan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen obat yang menyesatkan. Terus dapat mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen obat yang menyesatkan, dan dapat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk menghadapi kendala obat yang menyesatkan ini. Selanjutnya, jenis penelitian metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian sosiologis empiris, dan data-data yang saya gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer. Data primer ini yaitu yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan tanya jawab melalui wawancara. Di sini saya mewawancarai narasumber, yaitu petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di daerah Kota Jambi. Dan data sekunder yaitu diperoleh dari penelitian terdahulu serta didapat melalui studi dokumen dengan melakukan analisa terhadap berkas-berkas perkara dengan objek yang diteliti berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terus lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Jambi dan Badan Pelayanan Perlindungan Konsumen di Kota Jambi. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu teknik dokumen dan wawancara. Saya di sini menggunakan analisis secara kualitatif yang mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti. Di sini maksudnya adalah bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari wawancara, seperti mewawancarai
Balai Pengawasan Obat dan Makanan tadi. Data-data tersebut tidak berbentuk angka atau statistik. Metode yang saya lakukan ini merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait proposal skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kurang jelas. Saya mohon maaf apabila perkataan saya ada yang menyinggung atau tidak baik. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.